Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Fitri Novianti Nurpadila. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau sharing tentang bagaimana sih cara pengolahan data di analis explore, rasio, chi-square, dan hubungan antar variabel kategorikal. Nah, di sini saya akan menggunakan program SPSS untuk pengolahan data analis ketiga tersebut. Nah, SPSS adalah suatu program data statistik dan banyak digunakan untuk tugas penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Nah, langsung saja kita membuka aplikasi SPSS-nya. Saya sudah membuka program SPSS-nya. Sebelum saya menganalisis ketiga data tersebut, di sini saya akan mencoba menjelaskan variabel view. Nah, data di sini saya menggunakan sampel data posyandu. Nah, yang pertama di sini ada name. Name ini berfungsi untuk memberikan nama variabel yang diinginkan. Namun di sini tidak bisa memakai spasi. Jika terdapat dua suku kata, maka kalian bisa menggunakan underscore. Lalu yang kedua ada tipe. Nah, tipe di sini berfungsi untuk menjelaskan tipe data yang dimasukkan. Misalnya data di sini ada nama. Nah, nama di sini menggunakan data string. String ini merupakan tipe data untuk memasukkan huruf atau karakter. Lalu ada wide. Wide ini berfungsi untuk memberikan jumlah karakter. Lalu ada desimal. Desimal ini berfungsi untuk menambahkan angka di belakang. Lalu ada label. Label di sini merupakan keterangan lebih lengkapnya. Lalu ada values. Values merupakan berfungsi untuk menggantikan sebuah nilai yang bertipe string. Lalu ada missing. Missing ini berfungsi untuk menghilangkan sebuah nilai agar tidak dimasukkan ke analisis. Lalu ada columns. Columns ini untuk menentukan lebar kolom. Lalu ada allegiance. Ini untuk menentukan rata tulisan. Lalu ada measure. Ini untuk menentukan skala data dari sebuah variabel. Nah, di sini langsung saja ke data view. Nah, di sini saya sudah mengambil sampel atau contoh untuk menganalisis explore. Sebelum saya menganalisis explore terlebih dahulu, saya akan menjelaskan sedikit tentang explore. Explore adalah penggambaran statistik data yang lebih mendalam dan untuk melakukan uji normalitas. Explore ini berfungsi untuk melengkapi statistik deskriptif dengan berbagai tampilan visual. Nah, teman-teman, kita langsung saja menganalisis data ini di Explore. Yang pertama, klik analis, lalu klik deskriptif statistik, lalu klik Explore. Setelah itu, teman-teman akan melihat kotak dialog di sini. Nah, di sini saya akan memasukkan berat badan di dependent list. Lalu di factor list saya akan memasukkan usia. Setelah mengisi factor list dan dependent list, teman-teman bisa langsung klik plots, lalu klik normality plots with test. Kemudian klik tab continue, lalu klik OK. Nah, di sini saya hanya membahas variabel berat badan. Nah, di sini ada mean atau nilai rata-rata yaitu 16,50, lalu ada standar error yaitu 1,500, lalu ada median yaitu 16,50,
ada variance 4,500, lalu ada standard deviation 2,121, lalu ada minimum atau nilai terendah yaitu 15, ada maksimum atau nilai tertinggi yaitu 18, lalu ada range yaitu 3. Nah, teman-teman, kita sudah mengolah dan menganalisis data variabel di Explore. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan data analis di Rasio. Datanya masih sama seperti yang Explore. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rasio. Nah, rasio ini berfungsi untuk menyediakan ringkasan statistik yang berupa rasio-rasio. Rasio ini juga sering disebut rasio statistik. Rasio ini adalah hasil pembagian dua variabel di mana variabel ini berupa rasio. Nah, yang pertama ke analisis, lalu klik deskriptif, lalu klik rasio. Nah, untuk numerator saya memindahkan variabel usia, lalu untuk denominator memindahkan BB atau berat badan. Nah, untuk grup variabel yaitu jenis kelamin. Lalu klik tombol statistik. Nah, di central tendensi ini kita mengklik main, weight main, lalu VRD, lalu yang terakhir klik standar error. Kemudian klik tab continue, lalu OK. Nah, ini adalah output dari analisis statistik rasio. Untuk rasio di sini ada laki-laki dengan min 142, white mean 143, lalu ada standard deviation yaitu 0,012, lalu ada French relate differential yaitu 952, lalu ada perempuan yaitu mean-nya yaitu 114, weight mean yaitu 143, standard deviation 0,46, French relate differential yaitu 1,007. Lalu untuk overall atau keseluruhan yaitu 143, untuk weight mean 143, standard deviation 028, lalu French relate differential yaitu 999. Mungkin itu teman-teman untuk penjelasan dari analisis rasio. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang chi-square. Chi-square yaitu suatu analis statistik bervariat yang dimana chi-square ini untuk mencari hasil penelitian dengan skala ukur bervariabel bentuk ordinal atau nominal. Langsung saja kita ke analisis, lalu klik deskriptif statistik, lalu pilih cross tab. Nah, pindahkan variabel jenis kelamin ke row S. Nah, untuk usia kita pindahkan ke kolom. Kemudian pilih statistik, lalu aktifkan chi-square, lalu aktifkan kontingensi koefisien. Kemudian klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari analisis cross tab. Nah, di sini ada usia yaitu 2 tahun dan 3 tahun.
Untuk laki-laki ada 1, yang usia 3 tahun ada 1, totalnya ada 2. Lalu untuk perempuan yang usia 2 tahun ada 1, untuk usia 3 tahun ada 1, totalnya ada 2. Nah, total untuk keseluruhannya yaitu ada 4. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara mengolah data variabel view menggunakan analisis explore, rasio, dan chi-square. Nah, dan yang terakhir di sini saya akan mengoperasikan WHO Antro. WHO Antro ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengukur status gizi anak atau untuk monitoring perkembangan anak, yang dimana aplikasi ini membutuhkan data berupa antropometrik yang berupa berat badan, umur, tinggi badan, lingkar lengan, dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada 3 fitur. Yang pertama adalah antropometrik kalkulator, lalu yang kedua ada individual assessment, lalu yang ketiga ada nutritional survey. Nah, yang pertama antropometrik kalkulator atau perhitungan cepat. Ketika misalkan saya kasih contoh, ada kunjungan anak balita di puskesmas dengan data inputnya yaitu hari ini. Untuk tanggal lahir, bulan Mei, tanggal 9. Nah, sudah diketahui di sini umur bayi yaitu 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan. Untuk approximate date, tidak usah dicentang karena data sudah diketahui. Nah, untuk unknown date yaitu untuk data yang tidak diketahui. Lalu berat badan yaitu kasih contoh 10. Untuk tinggi badan yaitu 76. Nah, untuk resultnya yaitu G-score di sini berwarna hijau atau anak tersebut berada dengan kondisi normal atau ideal. Nah, untuk lingkar kepala yaitu 45, untuk lingkar lengan yaitu 15, untuk recap skin fold yaitu 8, untuk subscapular skin fold yaitu 7. Ada juga grafik yang dapat kita ketahui yaitu di antara nilai rata-rata itu masih di bawah garis hijau, tetapi anak tersebut dikategorikan ideal. Nah, lalu di sini ada fitur individual assessment, yang dimana individual assessment ini dilakukan penginputan secara individual kepada balitanya. Seperti contoh di sini saya akan tambahkan di new child untuk first name yaitu Tara, yaitu Tara. Lalu untuk last name untuk jenis kelamin yaitu perempuan. Untuk tanggal lahir Juni tanggal 9. Untuk nama orang tua yaitu nama ibu Salwa. Lalu untuk ayah Yomi. Nah, untuk tempat tanggal lahir di Sumedang. Nah, untuk notes ini digunakan bila mana ada keterangan misalkan kondisi anaknya sehat atau sakit. Nah, tidak diisi juga, tidak apa-apa. Saya kasih contoh anaknya sehat. Lalu kita save. Lalu ke visit. Nah, visit ini bisa dilakukan untuk monitoring perkembangan anaknya, untuk misalkan di sini berat badan,
Untuk tinggi badan, berat badan yaitu misalkan di 75. Nah, untuk pengukuran dilakukan secara berdiri. Maksudnya yaitu sehat. Lalu kita save. Nah, di sini akan muncul juga G-score hijau atau sehat. Nah, mungkin seperti itu untuk individual assessment dilakukan untuk penginputan anak secara personal. Nah, ada yang terakhir mengenai fitur nutritional survey. Biasanya digunakan untuk penginputan berupa banyak, misalkan petugas puskesmas melakukan penginputan di sebuah desa. Contohnya yaitu desa Kadakajaya. Untuk notes, misalkan sudah pengerjaan. Nah, langsung ke misi. Nah, untuk penginputan hari ini untuk klaster yaitu 1, lalu untuk tim 12, untuk first name yaitu para first name Akila. Tanggal lahir bulan Mei tanggal 9. Untuk berat badan yaitu 9. Untuk tinggi badan 70. Dilakukan secara berdiri, lalu untuk notes tidak ada, lalu kita save. Kelihatan. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Nah, mungkin seperti itulah yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.